Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang psikometrika. Pada video ini kita akan coba menganalisis proses pada udara, yaitu proses pendinginan udara. Jadi, proses pendinginan udara itu dapat dilakukan dengan cara kita memberikan sesuatu yang lebih dingin ya. Misal kalau di AC itu kita berikan indoor unit, di mana dalamnya adalah evaporator yang suhunya jauh di bawah dengan suhu lingkungan. Sehingga udaranya, kalor yang ada di udara diserap oleh evaporator tersebut atau indoor unit itu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dimulai dari penurunan temperatur tanpa adanya pengembunan atau yang kita sebut sensibel. Nah, proses penurunan temperatur secara sensibel ini akan terus berlanjut sampai di titik embun atau dew point temperature. Dew point temperature ini adalah pada saat udara tersebut sedang jenuh karena kelembaban relatifnya sudah 100%. Dia sudah tidak bisa lagi menampung uap air. Nah, kemudian setelah dia mencapai dew point dan kita terus mendinginkannya gitu ya, lebih dari di bawah temperaturnya, maka akan mulai ada pengembunan atau kondensasi. Jadi uap air yang ada di udara mengembun sehingga menjadi air. Nah, inilah yang terjadi di indoor unit AC yang biasanya kita temukan kondensat ya, air air kondensat yang harus dikeluarkan ke luar ruangan. Nah, jadi kira-kira kalau digambarkan di dalam psychrometric chart, misal keadaan pertamanya ada di titik ini gitu ya. Nah, titik ini titik awal. Kemudian kalau udara di titik ini kita dinginkan, maka yang pertama kali terjadi adalah penurunan temperatur dry bulb yang ini. Jadi secara horizontal ya, dia turun ke kiri sini gitu. Karena suhunya turun kan, yang tadinya misalnya berapa nih? Tadinya 32, 33, turun terus sampai kapan gitu. Sampai dia menyentuh kelembaban 100%. Nah, karena dia turun ke sini kelembaban 100%, di sini dia tidak bisa lagi menahan si uap air untuk tetap berada di udara. Jadi mulailah di sini terjadi namanya kondensasi. Nah, kalau misalnya kita masih dinginkan lagi gitu ya, maka temperaturnya turun disertai dengan penurunan moisture content, kandungan uap air yang berada di udara, sampai seberapa besar cooling capacity-nya gitu ya. Nah, di sini berarti jadi setelah dia dinginkan gitu. Nah, di sini kita lihat ya. Pada saat dia turun ke sini dia terjadi penurunan moisture content. Lihat dari mana? Ini awalnya ya, misalnya di sini. Awalnya 0,021 misalnya. Begitu di akhir proses dia sudah 0,17 misalnya. Artinya setiap kilogram udara kering dia kehilangan sekitar 0,004 kilogram uap air. Nah, itulah mengapa di sini biasanya kalau ada di AC itu terjadi kondensasi di evaporator di indoornya yang harus kita keluarkan. Nah, itu kan pengembunannya seperti itu. Oke, itu kira-kira ya prosesnya pendinginan itu seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya kita ingin melihat prosesnya ya, diagram bloknya mungkin saya gambarkan begini ya. Ya, ada cooler, kemudian ada inputan udara masuk dengan T in dan RH in gitu ya. Dengan ada M dot in juga gitu ya. Di sini M dot in pasti sama dengan M dot out ya, karena tidak ada cabang. Dan keluar, maka ini T out nih. T out-nya karena ini mengalami pendinginan, harusnya T out lebih kecil dibandingkan dengan dibandingkan dengan T in-nya. Bagaimana dengan relative humidity-nya? Nah, kalau memang sampai dia terjadi pengembunan gitu, maka ini dia asumsikan bahwa RH-nya 100% gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat berapa entalpinya ya. Kita bisa dapatkan entalpi in berapa dan kita bisa juga cari di sini entalpi out-nya berapa. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan energi, yaitu energi yang masuk, aliran energi yang masuk sama dengan aliran energi yang keluar, maka saya bisa tulis bahwa yang masuk ada yang masuk ada satu kan, energi yang dibawa oleh fluid yang masuk gitu. M dot
in dikali H in atau M dot ya, karena sama, saya buat M dot saja. Yang keluar ada 2. Kenapa keluar? Di sini kita melepaskan kalor kan gitu. Energinya dikeluarkan. Jadi ada Q dot out plus M dot H out gitu. Jadi secara tidak langsung kita bisa tulis bahwa Q out itu adalah M dot dikali H in min H out gitu. Nah ini ya persamaan energi pada saat pendinginan. Untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke soal berikut ya. Ini soalnya bahwa ada udara bertemperatur 30 derajat Celcius dan 80% mengalir dengan laju aliran massa udara kering 10 kg per menit. Didinginkan dengan penyerapan kalor sebesar 2600 joule per second atau 2,6 kilojoule ya per second gitu. Jadi kalau saya gambarkan secara gampangnya gini ya, ini ada cooler. Ini ada yang masuk ya. Udara yang masuk, ada udara yang keluar, tapi ini dikeluarkan sebesar Q out-nya sama dengan 2,6 kilowatt. Nah, untuk yang nomor A itu ditanya berapa temperatur yang didinginkan. Kita bisa gunakan persamaan Q out yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Q out sama dengan M dot dikali H in min H out ya. Sekarang M dot in itu berapa? Lihat dari sini, 10 kg per menit ya. Berarti kalau saya tulis M dot itu 10 kg per menit, berarti ini kan sama dengan 0,1667 lah, 67 ya, kilogram per second. Kenapa saya perlu per second? Karena biar sesuai setara ya. Ini M dot itu dapat nih, jadi kita bisa tulis 0,167. Berapa H in-nya? H in untuk 30% dan 30 derajat Celcius dan 80% itu ada di angka 87. 86 ya, sorry, 86. Ini bisa kita lihat di video sebelumnya ya, karena angkanya sama, jadi saya tidak perlu mengulang. Dan kemudian H out-nya kita nggak tahu, ini kita harus cari tahu dulu. Dan Q out-nya adalah berapa? 2,6 kilowatt ya, 2,6 kilojoule per second. Dengan matematikal biasa ya, kita dapatlah H out-nya berapa nih. Didapat sekitar 70,4 kilojoule per kilogram dry ya. Nah, cara menentukan temperaturnya gimana? Kita bisa tahu dari H out-nya 70,4 dan asumsi bahwa RH-nya 100%. Nah, dari sini kita bisa tentukan berapa temperaturnya. Oke, kita cek ya di gambar gambar psychrometric chart-nya. Kita anggap ini 70 ya H-nya. H70 itu ada di sini. Nih. Jadi kalau kita tarik di sini kan gitu. Ini adalah titik out-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di sini temperaturnya adalah kalau kita turunkan sini maka didapat suhunya di sekitar ini 20, ini 25, ini 24, berarti 23,5 derajat. Ini 23,5 derajat Celcius. Nah, sekarang bagaimana untuk nomor B ya? Berapa kondensat yang terbentuk jika ada? Nah, ini jelas ya karena dia mengalami penurunan moisture content atau rasio humidity, maka akan ada kondensat yang terbentuk. Nah, banyaknya massa kondensat yang terbentuk saya lambangkan dengan M dot W ya, itu sama dengan M dot udara tadi dikalikan dengan moisture content awal dikurangin moisture content akhir gitu. Atau ini ya rasio humidity. Nah, berapa rasio humidity-nya bisa kita lihat di chart itu. Nah, ini ya sudah saya masukkan ini titik masuk, ini titik keluar. Ini kalau kita tarik garis ke sini itu 0,002, sedangkan ini kan keluar ya. Ini kan proses gini. Nah, ini adalah kira-kira di 0,018. Di sini 0,022, WO-nya 0,018. Jadi kalau kita hitung M dot W-nya adalah 0,167 dikali 0,022 dikurang 0,018. Dapatnya adalah 6,68 kali 10 pangkat minus 4. Ini kilogram per second. Ini jadi kondensatnya akan terbentuk segini setiap second.